Hai, welcome to Artocles. Zaman sekarang Mahya, segala cara dilakukan oleh manusia untuk bisa mendapatkan segalanya secara gratis. Contohnya adalah kasus kita yang hari ini. Ngawe Palmin lahir tahun 1983 yang merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Dulunya tinggal di wilayah Lashio, negara Myanmar, kemudian merantau nyari kerjaan supaya bisa memperbaiki kehidupan yang sebelumnya sangat menderita. Kedua orang tuanya sudah lama meninggal karena sakit-sakitan. Nekat ke kota Yangon karena lebih besar dan metropolitan, memberi harapan untuk mencari nafkah serta penghidupan yang layak. Ngawe kemudian bekerja sebagai SPG minuman dan juga rokok. Belakangan menjadi pemandu lagu sekaligus pelayan di sebuah bar sejak tahun 2012. Disinilah dia kenalan dengan pria pemabuk tapi royal yang menjadi pacarnya. Mereka nikah secara sederhana di bulan April 2013. Namun rumah tangganya cuma berjalan 7 hari karena suaminya gak mau melanjutkan perkawinan akibat mencintai perempuan lain. Gila ya, nikah udah kayak pacaran bocil main tinggal begitu aja. Malah kesannya kawin seminggu itu cuma buat enak-enak doang, yang penting halal kali ya. 4 bulan kemudian Ngawe berhubungan lagi dengan seorang supir taksi, lalu melangsungkan pernikahan pada September 2013. Selama 2 tahun mengarungi bahtera rumah tangga, rasanya itu hambar banget karena suaminya jarang pulang dengan alasan ngetem di parkiran bandara supaya bisa dapat penumpang yang banyak. Persaingan menjadi pemandu lagu di klub malam pun semakin sengit karena banyak wanita baru yang lebih muda, lebih kencang dan menarik. Mereka itulah incaran para tamu berhidung belang. Supaya nggak kalah saing, akhirnya Ngawe mau juga digrepe atau diajak main. Yang penting bisa menghasilkan uang. Itu sih inti dari retaknya rumah tangga bersama suami kedua, karena ngerasa bahwa pekerjaan Ngawe sangat kotor hingga bikin nama baik tercoreng. Habisnya perempuan itu nggak ada pilihan. Emangnya duit nyupir taksi bisa mencukupi? Suaminya kalau pulang cuma bawa duit dikit, bahkan hampir nggak ada. Alasannya ludes untuk nutupin bensin, belum lagi servis sana sini. Intinya mereka cerai per bulan November 2015 tanpa memiliki anak. Setelah itu hidup Ngawe jadi bener-bener ngasal, bahkan gak peduli dengan cibiran warga sekitar yang menyebutnya sebagai perempuan malam pengesong buaya darat. Yang penting bisa dapat uang. Kalau udah mulai risih dengan mulut tetangga, ya tinggal pindah kontrakan aja. Soalnya susah kalau ngeladenin mulut emak-emak sebelah rumah. Nyari dosa orang lain paling jago, ngerasa udah punya kafling di surga. Pada tahun 2019, Ngawe kedatangan adik bungsunya yang bernama Frida Palmin kelahiran tahun 1987. Sebenarnya kemarin, Frida sempat merantau ke kota Patein sekaligus menikah di sana. Tapi 2 kali kawin semuanya berakhir perceraian. Yang pertama dia tinggalin karena suaminya mau kondo nggak bisa nyari duit. Yang kedua juga ditinggalin karena punya penyakit kotor. Sekarang merantau ke kota Yangon bareng kakaknya. Siapa tahu rezeki lebih mengalir meskipun tahu bahwa Ngawe kerja serabutan. Paham kan job desk-nya pelayan dan pemandu lagu? Pokoknya harus bisa bikin para tamu satisfying bagaimanapun caranya. Jadi nggak usah berharap bahwa om-om itu baik dan ngasih uang karena tulus. Bukan gitu cara mainnya. Frida mah udah ngerti, makanya gampang ngikutin alur. Bahkan lebih banyak dapat komisinya dibanding sang kakak. Ngawe nggak keberatan. Yang penting uang kontrakan ikut bantu dibayar. Selama pandemi, ternyata Ngawe dan Frida harus menerima kenyataan bahwa tempat hiburan mereka ditutup atas anjuran pemerintah. Hingga kakak adik ini pun benar-benar kehabisan uang. Mereka minjem duit dari pinjol yang ternyata keteteran juga waktu ngebayar karena pemasukan hampir nol sama sekali. Beruntung ada beberapa tetangga dan kepala lingkungan yang ngasih bantuan bidang pangan. Bahkan si pemilik kontrakan juga ngasih kelonggaran selain free 6 bulan karena memaklumi keadaan pandemi benar-benar berdampak kepada seluruh isi dunia.
Saat keadaan mulai pulih sejak Oktober 2021, Ngawe dan Frida mulai bekerja sebagai pemandu lagu dan pelayan, namun di klub yang berbeda. Kali ini bernama Emperor, yang tempatnya nggak terlalu besar. Jadi tamu-tamu yang datang ke sana pun bukan dari kalangan yang benar-benar tajir, kelas menengah, bahkan yang pas-pasan isi kantongnya. Makanya untuk tips nggak terlalu banyak, tapi nggak apa-apa daripada nggak ada sama sekali. Biasanya baik Ngawe dan Frida pulang kerjanya antara jam 2 sampai jam 5 pagi. Nggak punya kendaraan, ya naik taksi ataupun ojek online. Sama kayak kita di Indonesia, mereknya Grab juga. Udah langganan, terkadang nggak harus melalui aplikasi karena banyak yang ngetem di depan klub Emperor. Karena shiftnya juga tidak selalu samaan, jadi kakak beradik ini ya nggak selalu bareng saat balik ke kontrakan. Ini yang kemudian menjadi rahasia umum bagi warga di Jalan Parami. Sering katanya Ngawe maupun Frida ngebayar ongkos kepada driver ojol dengan pelayanan menggunakan mulut mereka. Ngerti lah ya buat kita yang dewasa. Hal ini awalnya nggak diakui, tapi kemudian Frida curhat juga pada salah satu teman kerjanya bahwa cara itu cukup ampuh untuk menghemat ongkos saat pulang kerja. Sampai di hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 jam 6 pagi, ada seorang driver ojol bernama Zayar Nyun usia 40 tahun yang mengamuk di rumah kontrakan mereka karena Ngawe nggak mau bayar ongkos senilai 10.000 kyat atau sekitar 70.000 rupiah. Dia ingin menggantinya dengan kenyotan pada purung Pak Zayar. Lelaki itu nolak bukan karena dia setia pada istri di rumah, tapi emang lagi nyari uang untuk keperluan sekolah anaknya. Bahkan Frida jadi ikut-ikutan emosi dan mulai menghina serta mengusir Zayar sebab dianggap berisik, teriak-teriak keras di teras rumah sampai tetangga muncul saking keponya. Zayar nggak peduli, yang penting bayar sekarang juga karena dia mau pulang. Ngawe sempat ngasih uang seadanya 2.000 kyat tapi ditolak, pokoknya harus sesuai aplikasi. Kemudian Zayar mengancam akan lapor pada kepala lingkungan, akan juga memanggil teman-temannya sesama driver kalau nggak ngasih sesuai harga yang tertera. Frida akhirnya turun tangan ngebantuin kakaknya ngebayar senilai aplikasi, yang penting drivernya pergi menjauh dari rumah mereka. Beberapa hari setelahnya Ngawe ketemu lagi sama si Zayar ini di depan klub. Perempuan itu nyuruh security untuk mukul driver tersebut sampai rame kejadian baku hantam di depan Emperor. Zayar dilarang untuk mangkal di sekitar situ lagi. Sampai seminggu kemudian dia malah datang ke rumah Ngawe untuk meminta maaf. Dia kembalikan 10.000 kyat kemarin dan nyuruh bujuk bos Emperor supaya diizinkan mangkal di depan klub. Karena tiap malamnya banyak tamu yang udah jadi langganan dia. Ngawe kasihan, akhirnya dibantu juga. Namun sebulan setelahnya, kedua wanita itu pindah kos ke Jalan Punlaing karena tempat yang lama mulai nggak nyaman. Tetangga masih aja ngebahas kejadian Zayar kemarin dan nyinyir sama mereka. Sejak bulan Maret 2022, ternyata shift bekerja Ngawe dan Frida di Emperor itu sama, dari jam 7 malam sampai jam 3 pagi, yang membuat mereka jadi berangkat dan pulangnya barengan hampir setiap hari. Kenapa hampir? Karena untuk off day-nya itu di hari berbeda. Makanya kalau lagi ngantuk banget, sekarang malah seringnya naik taksi online atau bajai online. Jadi di Myanmar ada ya bajai online dengan merek yang sama dengan motor dan mobil. Keduanya masih tetap melakukan kenakalan yang sama, yaitu mengajak drivernya main ke kosan untuk dilayani demi mendapat ongkos yang gratis. Kebiasaan ini mulai tercium sama ibu kos yang bernama Katli Tanzin usia 46 tahun yang tinggalnya itu nggak jauh lah dari kediaman mereka. Makanya pernah saat seorang driver ojek online keluar dari kontrakan itu langsung ditanyain sama Katli. Si driver ngaku sih udah beberapa kali nganter ke sana dan dibayarnya pakai tubuh atau pakai mulut salah satu dari mereka. Gantian antara Ngawe dan Frida. Langsunglah Katli ngamuk dan mengusir kedua perempuan tersebut dari rumahnya karena dia nggak rela itu kontrakan dijadikan tempat aneh-aneh. Yang ada malah kakak adik itu nekat ngeroyok, mukul serta nendang sampai Katli pun mengalami luka dan dirawat di rumah sakit. Frida dan Ngawe sempat ditanyai oleh polisi namun kemudian dibebaskan sebab Katli masih memaafkan yang berujung damai. Namun keduanya wajib angkat kaki dari kontrakan milik Katli.
Di kontrakan baru yang ada di komplek Kim Min Daeng, akhirnya kakak beradik itu tinggal di sebuah rumah yang induk semangnya juga tinggal di situ, yaitu seorang nenek berusia 76 tahun yang lumayan cerewet meski sudah sulit bergerak akibat diabetes. Makanya setiap pulang kerja menuju subuh dan tidak berniat bayar ojek, pasti mereka ini secara bergantian ngajak driver ojol jalan dari samping rumah menuju ke pekarangan belakang yang ada semak-semaknya. Ngapain di sana bang? Ya biasalah, hidup udah nggak ada aturan dan agama, pasti melenceng kemana-mana, apapun dilakukan supaya bisa gratisan. Untungnya di tempat yang baru ini tetangganya cuma dikit dan berjauhan, jadi lebih aman. Tapi ya itu tadi, mereka nggak berani ngajak drivernya untuk main di rumah karena nenek pemilik kos sering duduk sampai ketiduran di depan TV ruang tamu. Ngeri kalau ketahuan ntar diusir lagi, capek kan pindah-pindah terus. Sampai pada hari Minggu subuh tanggal 22 Mei 2022, Ngawe dan Frida naik bajai online dengan driver bernama Matan Liwin usia 32 tahun yang sudah beberapa kali juga nganter mereka di kontrakan lama. Kebetulan kala itu kedua perempuan ini masih punya utang 3 kali pengantaran. Dia nego buat ngajakin Ngawe dan Frida untuk melayaninya sepuas hasrat, tapi harus sekali dua, nggak mau satu-satu. Awalnya mereka bilang bahwa nggak ada tempat yang nyaman, soalnya di rumah ada nenek kos yang galak. Kalau mau di semak belakang kos, soalnya ada batu besar yang bisa dipakai untuk jongkok dan telentang. Matan bilang gak jadi masalah, soalnya dia juga punya fantasi outdoor yang begitu lebih menantang. Sebenarnya Frida males dan malah menyuruh Ngawe ajalah yang meladeni, tapi kemudian Matan ngamuk lalu mengancam gak akan mau nganter lagi mereka secara gratis. Akhirnya disetujui sama keduanya. Dengan melangkah pelan, akhirnya tiba juga di halaman belakang dan langsung menurunkan celana satu persatu. Mereka cukup liar mainnya, mungkin karena sebelumnya si Matan sempat mengkonsumsi obat kuat saat masih dalam perjalanan ke situ. Nggak sampai 10 menit mendadak tubuh lelaki itu kejang-kejang dan mulutnya mengeluarkan busa yang bikin Frida panik lalu mengeluarkan handphonenya untuk menyenter wajah driver tersebut. Nampak leher, tangan serta mukanya membiru, tapi nggak tahu karena apa. Ngawe sempat mikir, apa barusan kepatuk ular kobra yang lewat kali ya? Mereka berdua langsung lari karena badan Matan makin bergetar hebat. Ngeri terjadi apa-apa yang bikin takut. Akhirnya Frida berinisiatif mendatangi tetangga yang jaraknya itu sekitar 15 meteran lah dari rumah mereka. Langsung dihubungi ambulans dan polisi. Kala itu Matan sudah tidak bergerak sama sekali. Bahkan setelah tiba di rumah sakit West Yangon, pihak medis menyatakan bahwa ayah dari satu putri tersebut telah kehilangan nyawa di lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan dari para dokter yang menangani Matan saat kejadian, ternyata ditemukan kandungan obat kuat dosis tinggi dengan efek stimulan yang kencang dalam tubuhnya. Mungkin dia pikir karena akan meladeni dua perempuan, jadi wajib minum lebih dari 1 kapsul. Matan itu nggak sadar bahwa dirinya ternyata memiliki riwayat penyakit jantung dan asma yang sangat berbahaya jika mengkonsumsi obat kuat yang ditelannya. Tubuhnya kaget, jantungnya berdegup kencang tidak normal, bahkan kejang-kejang hingga merenggut nyawanya secara mendadak. Istrinya cukup terkejut dengan kepergian sang suami karena selama ini Matan selalu tampil sehat, gesit, prima, dan nyari uangnya ngotot banget 24 jam demi anak dan istrinya. Sang istri juga sempat tidak percaya bahwa sang suami akan melayani Ngawe dan Frida karena Matan adalah suami yang setia. Sang pengacara Kaing Miat Wai yang membela kakak beradik Palmin bilang bahwa nggak ada hubungannya antara profesi mereka sebagai pemandu lagu dengan kepergian si Matan, karena lelaki itu kan setuju tanpa paksaan. Bahkan dia yang menawarkan untuk melayani kepuasan sebagai ganti ongkos selama 3 hari. Nggak ada yang maksa juga buat mengkonsumsi obat kuat. Tahu-tahu udah ditelan aja entah dari mana munculnya. Berarti kan emang udah dibeli dan dipersiapkan oleh Matan sendiri sebelumnya. Pada persidangannya per hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, akhirnya hakim memutuskan bahwa Ngawe dan Frida Palmin yang berusia 39 dan 35 tahun tidak bersalah atas meninggalnya Bapak Matan Liwin. Kepergian lelaki itu dianggap karena gejala alami penyakitnya. Keluarga korban sempat mengajukan banding namun tetap ditolak karena tidak ditemukan memar atau bekas tindak kekerasan apa-apa di tubuh driver online tersebut.
Bagaimana menurut kamu? Apakah harusnya Ngawe dan Frida tetap dihukum? Karena toh setelah penyelidikan lebih dalam, emang gak terbukti para perempuan itu menyakiti si Matan. Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.